Radio RPK masih ada undangan ya, memperingati awal tahun ya. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 sebagaimana tertera di dalam warta saudara sekalian. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema kita pada hari ini sederhana sebetulnya, tetapi ini mestinya menjadi dasar atau pondasi yang kokoh dalam pertumbuhan kerohanian kita. Di gereja ini ada program Gerakan Cinta Alkitab, kemudian juga ada lembaga ya, pelayanan yang punya satu program namanya BGA, Baca Gali Alkitab. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir dan saya merenung, coba membandingkan zaman kita di tahun 2015 atau 2016 ini dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, yaitu zamannya Yesus. Saya heran sekali, kenapa ya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah bisa baca ya? Coba pikirkan baik-baik, sementara itu banyak sekali orang yang hidup di tahun 2000 plus ini belum bisa baca. Saya baru saja mendapat laporan atau kesaksian dari para mahasiswa yang kami utus. Ada yang ke Seko, daerah Sulawesi, ada yang ke Kalimantan Barat, ada yang ke Papua. Dan khusus untuk Papua, Bapak Ibu, ternyata mencari orang yang bisa membaca lebih sulit daripada mencari emas permata, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dikisahkan di situ ada mahasiswa yang mengajar membaca dan menulis, dan sesuai dengan program pemerintah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kasih tahu Bapak Ibu, ada orang yang kelas 2 tapi sudah punya suami, sudah punya istri. Kelas 2 SD punya suami dan masih belum bisa membaca. Dan berkali-kali dia mau menulis surat, Pak, minta maaf kami tidak bisa masuk. Kenapa? Karena istri saya melahirkan. Bayangkan kelas 2 SD ya, dan memberikan surat kepada gurunya mengatakan kami tidak masuk. Kenapa? Istri saya melahirkan. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, 2000 tahun yang lalu orang-orang Yahudi sudah fasih membaca, terampil menulis. Oke, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu.
Saya percaya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mencari orang yang buta huruf itu sangat mudah, bukan? Saya tinggal di lingkungan, di satu kampung, di satu desa, yang hanya ada satu orang, Bapak Ibu, yang zaman saya masih kecil, yang pergi ke sekolah tingkat atas, satu-satunya, dan itu adalah om saya. Ya, om saya. Dan itu pun Bapak Ibu ditanya-tanya, kamu sekolah sampai sekolah lanjutan untuk apa? Ya, karena semua orang tidak pernah berpikir sekolah, dan semua orang juga tidak berpikir membaca dan menulis. Itulah sebabnya hingga saat ini tidak heran kalau ada orang yang suruh tanda tangan pun tidak bisa tanda tangan, tidak ngerti apa sih tanda tangan, maka cap ini atau cap ini atau cap kaki atau apa saja lah ya, untuk memudahkan itu. Nah, lalu apa? Kenapa saya menyebut ini, Bapak Ibu? Tidak heran kalau bangsa Israel itu begitu pintar luar biasa. Tidak heran kalau bangsa Yahudi itu menjadi orang yang cerdas luar biasa. Bayangkan ribuan tahun yang lalu kebiasaannya adalah membaca. Saya percaya bahwa kalau Anda punya gerakan cinta membaca Alkitab, sebenarnya sudah terlambat. Harusnya sejak awal gereja ini didirikan sudah cinta membaca Alkitab, sehingga saya bisa membayangkan semua orang sudah berkali-kali membaca Alkitab. Tadi waktu para pengurus gereja dia akan membaca, ada bacaan pertama, bacaan kedua gitu ya. Ada bacaan sampai ke bacaan keberapa? Ketiga, ya. Terus keempat dengan saya ini. Ya, saya usulkan nanti ada urutan membaca itu sampai ke 10. Ya, jadi baca ya, 10 kali. Oke, Anda kata 4 saja Bapak Ibu. Kalau ini rutin per minggu, maka berarti akan ada sekitar 200 bagian firman Tuhan yang dibaca saja ya di gereja ini. 200 bagian, karena itu bisa satu pasal, bisa satu paragraf, ya. Pak, itu betapa luar biasanya, ya. Ditambah lagi kalau Anda rutin di sekolah, di rumah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Intinya Bapak Ibu, saya setuju sebetulnya tema kita bacalah dengan ini simpel sekali, tetapi sebetulnya ini harusnya menjadi pondasi daripada kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita pikirkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan awali dengan satu kalimat. Bapak Ibu memang mau menjadi apakah Anda nanti, itu tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini. Ya, kalau Anda berjalan bersama dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, saya percaya akhir daripada perjalanan hidup Anda pasti bandar narkoba. Kalau Anda berjalan dengan preman-preman, saudara-saudara, saya percaya akhir daripada perjalanan Anda pasti menjadi teroris, ya, menjadi perampok, ya. Saudara perhatikan sekarang ini kita baru Gavatar itu Bapak Ibu, kita kaget ternyata ribuan orang. Tiba-tiba kapan mereka itu? Orang yang berjalan dengan siapa pasti akan menjadi orang itu. Nah, maka dalam konteks ini Bapak Ibu saya mau menggunakan term ini untuk mengatakan, mari Bapak Ibu mulai hari ini kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, supaya ending daripada perjalanan hidup kita seperti Yesus, kita mirip Yesus. Bukankah itu juga kehendak Yesus? Kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapa yang memanggil kamu adalah sempurna. Kamu harus menjadi kudus sama seperti Bapa yang memanggil kamu kudus. Dan teladan kita, contoh kita adalah Yesus. Maka dengan kata lain, mari kita mengikut Yesus supaya pada akhirnya kita juga menjadi seperti Yesus. Dan kalau Bapak Ibu berusaha untuk menggabungkan mulai daripada awal panggilan Yesus kepada murid-murid, satu kalimat yang selalu diulang-ulang, ikutlah aku. Betul? Sebelum dia banyak menolong murid-muridnya, dia panggil ikutlah aku, ikutlah aku. Tetapi yang menarik di dalam kitab Yohanes yang terakhir kali, ternyata Yesus juga masih mengingatkan Petrus, hei Petrus, kamu tidak perlu mikirin banyak hal, tetapi kamu ikutlah aku. Jadi awal Yesus mengingatkan kepada mereka ikutlah aku, akhir daripada pengajaran-pengajaran Yesus juga ikutlah aku. Maka tidak heran Bapak Ibu, Petrus pada akhirnya melakukan apa yang Yesus lakukan. Tidak heran kalau Yohanes melakukan apa yang Yesus lakukan. Demikian juga saya berharap gereja ini pada akhirnya juga menjadi seperti yang Yesus lakukan.
di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu apakah saya pernah bersaksi di tempat ini, tetapi tahun yang lalu saya pergi ada rapat untuk lembaga kami ke London, dan Bapak Ibu kemudian ada pembicaranya dari Amerika, dan dia mengarang buku banyak, dan ada 2 buku yang diberikan kepada kami, diceramahkan kemudian diberikan. Nah, satu buku judulnya menarik, Practicing the Way of Jesus. Ya, mari kita mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu, banyak di antara kita terjebak atau tergoda untuk mempelajari pengajaran Yesus secara luar biasa, pada akhirnya menghasilkan doktrin-doktrin yang betul, bagus, menghasilkan doktrin. Tetapi seringkali bahwa banyak orang yang fokusnya hanya belajar tentang Yesus, belajar tentang pengajaran Yesus, tetapi tidak belajar pada Yesus atau tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setiap kali saya membaca buku-buku dari pengarang dari Amerika, biasanya itu bukunya berat luar biasa. Tetapi kali ini Bapak Ibu, buku ini simple luar biasa. Dia sekarang mengutip demikian, pada saat dikatakan maka Yesus pergi ke bukit dan berdoa. Dijelasin sedikit, langsung aplikasinya. Mari kita juga berdoa. Bapak Ibu, mari kita mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan. Banyak orang yang hanya terus-menerus memikirkan pengajarannya, memikirkan khotbah-khotbahnya bagus dan baik, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita perlu melakukan apa yang Yesus lakukan. Terlalu sering Bapak Ibu kita mengabaikannya. Memang Bapak Ibu ada beberapa hal yang sulit untuk kita teladani yang Yesus lakukan, tetapi saya percaya terlalu banyak Bapak Ibu yang mudah kita teladani. Misalnya Bapak Ibu tadi saya katakan pagi-pagi benar Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Pasti kita punya banyak alasan Bapak Ibu. Saya pernah membaca satu artikel, orang mendebatkan pagi-pagi benar itu maksudnya jam berapa ya? Orang pusing mikirin pagi-pagi yang benar Bapak Ibu. Apakah jam 4, apakah mau jam 5, ya, apakah mau jam 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda menganggap bahwa jam 4 adalah pagi-pagi, ya doalah jam 4. Kalau Anda merasa jam 10 itu masih pagi-pagi, ya berdoalah jam 10. Tidak usah terlalu pusing Bapak Ibu memikirkan pagi-pagi itu masih jam berapa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, praktekkan apa yang Yesus kerjakan. Nah, kali ini kira-kira idenya juga seperti itu. Saya akan menyampaikan beberapa hal, kemudian bagaimana kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jadilah pembaca yang setia. Dan kiranya itu menjadi gaya hidup. Zaman dahulu Bapak Ibu, setiap kali kita ditanya apakah hobimu gitu ya, seringkali Bapak Ibu hanya 2 yang seringkali nonjol, membaca atau olahraga gitu. Nah sekarang sudah susah tanya orang apakah hobimu, kita bingung-bingung. Wah, hobinya macam-macam sekarang ini. Bapak Ibu mungkin sudah jarang, kayak enggak laku. Apa hobimu membaca? Akhirnya malu kalau kita tulis hobimu apa membaca. Aduh, membaca kok jadi hobi. Bapak Ibu, zaman dahulu, zaman saya masih sekolah SD, apa hobimu? Membaca. Wah, itulah sebabnya seringkali sebutan kutu buku, bukan kutu busuk ya. Kutu buku itu terus, oh ini kutu buku orang ini, kutu buku orang ini. Sekarang enggak kutu buku, kutu handphone Bapak Ibu. Ya, kita terus milah-milah di handphone terus ini. Ya, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, ya kita lupa bahwa sebetulnya membaca itu begitu penting. Nah, Bapak Ibu, Yesus ternyata suka membaca. Di sini dikatakan apa? Menurut kebiasaannya, menurut kebiasaan Yesus, Yesus selalu membaca. Wah, Bapak Ibu, setiap kali kebiasaan itu selalu akan membuktikan siapa orang itu. Di dalam firman Tuhan juga ada term ya atau ide yang mengatakan hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena itu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati akan perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itulah dirimu. Itulah hidupmu. Nah, jadi saudara kesalahan Tuhan, Yesus suka membaca. Maka Bapak Ibu, Yesus akan menjadi tidak jauh dari apa yang biasa dia lakukan. Ya, apa yang dia bisa lakukan? Mari sementara saya khotbah ini kita mulai memikirkan apa sih sebenarnya kebiasaan kita. Apakah sebetulnya yang sering kali kita lakukan? Ya, menarik Bapak Ibu, ternyata apa yang dibaca. Wah, membaca penting Bapak Ibu, tetapi apa yang kita baca itu tidak kalah penting. Dan ternyata dalam konteks di sini, ia selalu membaca Alkitab. Saya punya teman Bapak Ibu pendeta.
Dia pusing Bapak Ibu kalau dia tidak membaca Kompas, ya. Dia pusing kalau dia tidak membaca koran. Tetapi Bapak Ibu, dia tenang-tenang saja kalau tidak baca Alkitab. Kan salah Bapak Ibu. Ya, saya memang sebagai hamba Tuhan juga jatuh bangun dalam hal ini. Ya, tetapi beberapa tahun ini kita sudah mulai, ya, di keluarga kami dengan lelah, dengan capek pulang malam kita ada baca Alkitab. Ya, dari setiap baca Alkitab satu pasal dan minta anak-anak dan kami semuanya ngomong apa yang ayat yang dia suka. Ya, kemudian tertidur. Putri saya yang kecil kadang-kadang sementara itu dia karena sudah jam 10 malam atau jam 11 ya sudah sambil tidur. Ya, tapi paling tidak tidur pun dia pasti juga bisa dengar. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berusaha menempatkan atau menjadikan membaca Alkitab sebagai sebagai gaya hidup kita. Nah, lalu coba Bapak Ibu, saya berusaha untuk mencari data. Adakah sebetulnya korelasi langsung antara orang membaca Alkitab dengan pertumbuhan rohaninya, dengan kehidupan rohaninya? Ternyata benar Bapak Ibu. Ya, ada. Saya membaca ada seorang hamba Tuhan bernama John Sung. Waktu dia di penjara atau pisahkan karena dia dianggap stres, dianggap gila Bapak Ibu. Kemudian selama beberapa hari lamanya ya di tempat itu digunakan untuk apa? Untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan pada akhirnya ada catatan selama 190-an hari kalau tidak salah dia membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selama sebanyak 40 kali. John Sung dianggap gila, masuk satu ruangan tertentu selama 190 hari membaca Alkitab 40 kali. Itulah sebabnya kemungkinan besar John Sung lah satu-satunya hamba Tuhan yang pernah berkhotbah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada satu nat pun yang terlewatkan. Bahkan beberapa kali dia menantang jemaat di dalam acara seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak siapkan apa-apa untuk Anda sekalian. Silahkan, ada usulan enggak? Ayat mana yang engkau ingin dengar? Ada jemaat yang ngomong, saya ingin bilangan pasal sekian. Langsung dia khotbah bilangan itu. Kenapa? Sudah 40 kali dia baca Alkitab itu. Bapak Ibu, itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Tuhan, korelasinya dekat sekali antara ketekunan dan kebiasaan kita membaca Alkitab dengan akhir daripada perjalanan hidup kita. Maka Bapak Ibu, mari kita cinta Alkitab. Mari kita cinta membaca Alkitab. Dan karena itu Bapak Ibu, saya ada misionaris dari Korea yang kerjasama dengan STT Pelita Dunia. Kemudian mulai tahun yang lalu, Bapak Ibu pasti akan ketawa, di sekolah kami, Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, ada mata kuliah resmi. Judulnya apa? Membaca Alkitab. Itu saja. Bukan tafsiran Alkitab, bukan eksposisi, bukan. Tetapi membaca doang. Lalu apa yang dikasih? Ya sudah, membaca aja bergiliran muter. Satu kelas ada 30 orang, ya terus baca terus. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Terus membaca terus. Baca terus. Karena apa? Kami punya asumsi Bapak Ibu bahwa mereka yang terpanggil menjadi hamba Tuhan pun belum tentu membaca Alkitab di rumahnya. Belum tentu mereka membaca Alkitab. Bahkan saya khawatir sekali kalau ada hamba Tuhan juga belum pernah membaca Alkitab. Ya, sampai selesai. Bapak Ibu, teman saya katakan, Pak Gunar, kalau anak-anak ini melamar sekolah di Korea, tidak ada satu pun yang bisa diterima. Kemudian, loh kenapa? Apakah mereka kurang pintar? Bukan Pak. Karena salah satu persyaratan di salah satu sekolah atau sebagian besar sekolah teologi di Korea harus sudah membaca Alkitab sesuai dengan usianya. Maksudnya gimana? Kalau dia melamar usianya 25 tahun, maka dia harus 25 kali membaca Alkitab. Dan kadang-kadang bisa usianya juga bisa tingginya. Loh, maksudnya apa? Kenapa tinggi ada kaitannya dengan tinggi dengan membaca Alkitab? Lalu gimana? Dia suruh ke tembok sana, kemudian kasih tanda pakai spidol, kemudian Alkitab ditumpuk. Ya, seberapa jumlah Alkitab yang ditumpuk setingginya itu, ya itulah yang dia harus baca. Bapak Ibu, saya percaya satu pun di antara saudara tidak akan diterima di sana, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara, saya pikir mungkin kelihatannya, wah aneh ini berita apa sih Pak Gunar? Saya katakan Bapak Ibu, bayangkan Yesus pun setia membaca Alkitab. Maka lagi pikir, kenapa Yesus khotbahnya selalu bagus? Ya karena dia baca Alkitab terus kok. Cek saja Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang khotbahnya koran terus saja, pasti dia terlalu banyak baca koran Bapak Ibu. Ya, betul kan? Pernah saya ada orang bersaksi Bapak Ibu kepada saya, Pak Gunar, saya heran ada pendeta Bapak Ibu. Pak Gunar, kenapa? Saya pas ada di sana, saya ikut kebaktian itu, ternyata setengah jam dia cerita tentang soto. Loh,
Kok bisa soto? Iya, dia ceritakan soto ayam, soto kudus, soto lamongan, semua soto, bahkan dengan bumbu-bumbunya, dengan rasa-rasanya, dan di mana soto itu tempat restoran yang paling terkenal soto. Bapak Ibu, saya percaya dia terlalu banyak makan soto itu. Ya, betul kan? Apa yang terus-menerus kita lakukan itu juga yang keluar, bukan? Kita tidak bisa dibohongi, Pak Ibu. Nah, dari manakah kita berkata-kata kasar? Karena perbandaraan kita ini banyak sekali di sini, Pak Ibu. Maka itu yang keluar. Maka saya percaya kalau Alkitab Anda masukkan sebanyak-banyaknya di pikiran kita, maka pasti yang keluar juga begitu. Maka saya senang sekali dengan istilah GIGO kan, garbage in, garbage out. Apa yang kita masukin itu juga yang keluar, bukan? Dan di komputer juga begitu, apa yang kita masukin klek di dalam melalui keyboard, maka itu juga yang muncul. Saya tulis Gunar Sahari, tidak mungkin muncul Gunung Sahari. Ya kan, Gunar Sahari ya Gunar Sahari dong keluarnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Apa yang Anda konsumsi itu juga yang akan keluar, bukan? Wah, saya berharap suami istri kalau Anda bertengkar pakai firman Tuhan. Oh ya, semua ingat firman Tuhan. Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian ya kemudian kalau engkau mengaku dosamu maka Allah setia dan adil. Wah, terus gitu kan? Wah, indah kan? Akhirnya kan keluarnya semua itu. Ya, keluar muncul itu. Ya, apalagi ini ada ayat Alkitab terus, ayat hafalan terus kan. Wah, itu bagus juga ya. Ya, hari ini. Kemudian kalau ada suaminya mungkin lagi, waduh Pak Mama, ini susah nih kerjaan hari ini. Lalu ayat hafalan tadi kan, ya, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Nah, artinya wah, kamu harus dengar firman Tuhan supaya punya iman dan semua usahanya kita bisa jalan. Nah, kembali ke dalam konteks ini Bapak Ibu, ternyata begitu banyak orang. Maka saya percaya Bapak Ibu, mau menjadi apakah Anda nanti bukannya tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini, tetapi juga tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Bapak Ibu, mari kita cek orang-orang yang hebat zaman sekarang ini. Kalau kita telusuri, dia sudah memulai kebiasaan yang baik pada saat dia masih muda. Jadi Bapak Ibu, tidak ada orang yang berprestasi hanya hitungan hari, bulan, tahun. Biasanya bertahun-tahun. Maka Bapak Ibu mau menjadi apakah Anda nanti Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Saya bisa memprediksi kalau mulai hari ini Anda sungguh-sungguh setia membaca firman Tuhan, saya bisa membayangkan apa yang akan terjadi di gereja ini. Cinta membaca firman Tuhan, cinta membaca firman Tuhan. Mari kita mulai, bukan hanya di gereja ini, tetapi juga keluarga kita masing-masing. Mulai kebiasaan yang baru. Mulai apa? Membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kemarin Bapak Ibu, saya minggu yang lalu saya diundang oleh satu teman untuk renungan singkat sekaligus doa untuk grand opening dari satu usaha agent properti ya, dan juga agent travel dan lain sebagainya. Kemudian saya mengapresiasi dengan mengatakan apa? Dengan satu kalimat, ya, penting Bapak Ibu memulai sesuatu. Ini masih tahun baru. Mari kita memulai sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena pepatah mengatakan kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Kalau gereja ini ingin mendapatkan hasil yang berbeda, mari kita melakukan sesuatu yang berbeda juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya teruskan dengan mengatakan apa? Ya, adakah pekerjaan yang lebih memalukan dibandingkan dengan pekerjaan yang belum diselesaikan? Ternyata ada Bapak Ibu. Apakah itu? Yaitu pekerjaan yang belum dimulai. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, adakah pekerjaan yang lebih memalukan dari satu pekerjaan yang belum diselesaikan? Ada. Yaitu apa? Pekerjaan yang belum dimulai. Banyak di antara kita yang, oh, kapan dimulai? Nanti. Kapan bangun rumahnya? Nanti. Kapan ininya? Nanti. Kapan nikahnya? Nanti. Nggak nikah selamanya nanti Bapak Ibu. Ya, kapan ini nanti dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, saya mau katakan di tempat ini juga, kita tidak harus menjadi orang hebat untuk memulai sesuatu. Kita tidak harus menjadi orang besar untuk memulai sesuatu. Tetapi untuk menjadi orang hebat, Anda harus memulai. Tetapi untuk menjadi orang besar, Anda harus mulai. Ya. Saya ulang lagi. Kita tidak perlu menjadi besar dan hebat Bapak Ibu untuk memulai sesuatu. Tetapi untuk menjadi orang hebat dan orang besar, Anda harus mulai. Dan kiranya hari ini momen yang baik untuk memikirkan memulai sesuatu, untuk merenungkan
dan meminta tolong untuk pada akhirnya kita bisa memulai sesuatu. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, Yesus punya kebiasaan membaca Alkitab, itu gaya hidupnya. Gaya hidupnya membaca, dan membaca apa? Membaca Alkitab. Lalu bagaimana dengan kita di tantangan kita? Apakah kita juga menjadikan membaca menjadi hobi kita, membaca menjadi kebiasaan kita? Saya senang dengan putri saya yang ketiga ya. Dia terus kalau mau ulang tahun gitu selalu, "Pi, aku baca buku saja. Aku baca buku." Dan setiap kali Bapak Ibu kami pergi ke mall gitu, dia bisa marah kalau kita tidak mampir di Gramedia. Wah, dulu Bapak Ibu, saya atau banyak anak-anak marah kalau tidak mampir ke McDonald. Ya, bisa marah orang mana. Tapi Bapak Ibu kemudian saya bilang, wah, bahkan dia bilang apa? Berapa lama? Dia selalu tanya, "Pi, berapa lama di Gramedia?" Ya 10 menit. Ah, kenapanya 10 menit? Lebih dong, Pi. Karena saya juga ngajarin, kalau kita tidak punya uang pergi Gramedia baca aja, kan sudah satu buku kan. Ya, baca salah itu taruh lagi. Ya, saya tidak tahu itu dosa atau tidak dosa, saya tidak tahu juga. Kan juga boleh membaca. Kan itulah sebabnya Bapak Ibu, Gramedia jarang sekali menyediakan tempat untuk duduk ya. Tapi anak saya kecil kan kelesian, pernah saya juga kelesian, kok besar sekali, kalau sampai gangnya itu susah, orang lewat-lewat terus. Tapi intinya Bapak Ibu, saya senang. Maka anakku ada di sana, Tata, teruskanlah hobi itu, membaca dan membaca dan membaca. Tetapi konteks dari kali ini, mari kita semua juga boleh membaca Alkitab. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu, seorang bernama Thomas Barnado. Dia clear, dia yakin bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melayani ke Cina, untuk menjadi misionaris ke Cina. Maka dia pergi ke London Bapak Ibu, untuk mentraining dirinya atau untuk mengikuti training di sana bagaimana menjadi misionaris. Ya, tetapi Bapak Ibu setelah beberapa bulan kemudian ternyata setiap kali dia lewat keluar ya dari rumah ke tempat training itu, dia selalu ketemu anak-anak, maaf saja juga ada anak-anak jalanan di sana. Kemudian dia ketemu sama dia, kemudian ditanya, "Kamu rumah mana?" Dia bilang tidak punya rumah. Kemudian entah bagaimana dia digerakkan Tuhan untuk memulai Bapak Ibu menampung anak-anak itu, memberikan makanan. Dan kalau ditanya, "Ini ada buku kamu bisa baca?" Dia kata, "Om, aku tidak bisa baca." Saya juga heran, ternyata di London pun juga ada anak yang tidak bisa baca. Gitu ya. Jadi bukannya di Papua saja, bukannya di Kalimantan saja, tapi Bapak itu beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemudian Bapak Rizal kemudian dilatih membaca, dan karena yang dia punya hanyalah Alkitab, maka seringkali dia suruh baca Alkitab, baca Alkitab, baca. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak di antara mereka yang pada akhirnya bisa membaca Alkitab. Bukan hanya itu, setelah beberapa tahun kemudian anak-anak ini bertumbuh, ada puluhan anak, ada ratusan anak yang ditampung dan dipimpin oleh Thomas Barnado itu. Kemudian Thomas Barnado dapat kritikan, "Kamu gimana sih? Kenapa kamu spend waktu untuk ngurusin anak-anak jalanan? Nah, padahal kamu dipanggil Tuhan untuk pergi ke Cina." Dia katakan apa? "Tidak apa-apa. Karena saya percaya apa yang di depan mata saya ini yang saya kerjakan. Saya tidak tahu apakah saya jadi ke Cina atau tidak." Tetapi akhir daripada kisah ini menarik. Ternyata 70 anak, 70 dari sekian anak ya, yang dilayani oleh Thomas Barnado itu menjadi misionaris, dan yang paling banyak ternyata pergi ke Cina. Bapak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau dia pergi sendirian, hanya Thomas Barnado yang melayani Cina, tetapi dia berhenti di sana melatih anak, membaca, pada akhirnya mereka menjadi misionaris dan sebagian besar pergi ke Cina. Bapak Ibu, latihlah anak-anak kita membaca firman Tuhan. Anda akan tahu kira-kira akan menjadi apakah mereka itu. Yang kedua, apakah inti firman yang dibaca Yesus? Menarik Bapak Ibu. Ternyata intinya di sana, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu, memang di dalam ayat 14 dan ayat 15 ada catatan Yesus mengajar. Tetapi kita tidak tahu Yesus mengajar apa, Yesus menerangkan apa, Yesus berkhotbah tentang apa. Tetapi andai kata kita skip dan kita masuk ke dalam ayat yang ke-18, maka kita bisa mengatakan bahwa tema Yesus yang dicatat secara lengkap, khotbahnya adalah berita untuk orang-orang miskin, pelayanan untuk orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang miskin itu menjadi fokus pelayanan Yesus. Gereja zaman sekarang Bapak Ibu sudah melupakan semangat ini. Ingat,
kita belum tahu banyak Yesus khotbah apa sih, tetapi kali ini kita mendapatkan informasi. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi apakah inti firman Tuhan yang dibaca oleh Yesus Kristus? Yaitu berita indah, berita baik untuk orang-orang yang hidupnya kurang baik. Berita yang memberikan pengharapan kepada mereka yang kurang atau tidak memiliki pengharapan. Saya dorong gereja ini, ingatlah tema ini Bapak Ibu. Kasihanilah, lakukanlah orang-orang miskin. Ya, tolonglah mereka. Dan kalau kita baca terus menerus sangat tepat sekali, karena juga berbicara mencelekkan orang buta, bahkan melepaskan orang dari tawanan, dari penjara dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini Bapak Ibu, menarik karena Yesus pun pada akhirnya memberikan konfirmasi. Satu ayat yang sangat populer itu menjadi ayat pertobatan gerakan pelayanan saya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan apa? Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling miskin, engkau telah melakukannya untuk aku. Apa yang engkau lakukan kepada salah seorang yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi Yesus memberikan guidance kepada orang-orang, kalau engkau ingin berbuat sesuatu kepadaku, inilah ingatlah orang-orang miskin ini. Ya, kasihan orang-orang miskin ini. Bapak Ibu, ada orang yang bersaksi kepada saya, Pak Gunar, sebetulnya kita ini bersyukur loh tinggal di Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak orang miskin. Loh, kenapa bersyukur? Artinya mudah untuk mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini. Kalau Anda tinggal di Eropa Bapak Ibu, cari orang miskin setengah mati. Kenapa? Yang miskin Anda sendiri. Betul kan? Betul. Cari, aku mau tolong orang miskin, kemana ndak ketemu orang miskin? Oh, lihat dirinya, oh ternyata aku yang paling miskin. Saya setiap kali saya pergi ke London Bapak Ibu, saya pikir, wah orang kok bisa pergi beli itu beli. Saya pikir setiap kali beli saya hitung kali euronya berapa gitu, ndak jadi beli. Ya kan? Hitung, wah misalnya ada 10 euro, 100 ribu, aduh, berat juga ya. Apalagi kalau sudah mulai ratusan dan sebagainya. Saya pernah keliling Bapak Ibu ke Spanyol, mulai dari Barcelona terus sampai ke Madrid, balik lagi ke Barcelona. Saya hampir semua kota-kota besar yang ada di Spanyol saya pernah kunjungi. Ya, ke Saragossa, kemudian ke ke Granada, ya, ke Alicante, ya, ke Saragossa. Begitu banyak saya keliling, tour. Itu kira-kira 3.000 mile perjalanan kami. Bapak Ibu, saya hanya ketemu Bapak Ibu satu orang pengemis. Ya. Karena kami setiap di kota kita putar ke situ, nah ternyata Bapak Ibu pengemis ini pun juga keren luar biasa. Ya, dia pakai jaket kulit, ya, kemudian dia memang bersandar gitu ya, setengah agak tidur gitu. Kemudian apa? Tangannya terhubung dengan dengan rantai ini terhubung dengan anjing herder, anjing yang bagus sekali. Jadi pengemis pun punya anjing yang mahal luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata pengemis di sana pun lebih kaya daripada saya, kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur, ingatlah kita tengok kiri, tengok kanan, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bukan? Ya, maka tepat sekali, aku diurapi secara khusus untuk apa? Untuk orang-orang miskin, untuk menolong mereka. Saya sedih sekali saya mendengar ada pendeta begitu proud, begitu bangga. Dia bersaksi mengatakan ini, aku bersyukur, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memanggil aku untuk melayani pengusaha-pengusaha. Wah, saya juga kaget sekali, kok ada pendeta yang begitu proud, begitu sombong, katanya dipanggil khusus untuk melayani pengusaha-pengusaha. Tidak salah itu. Yesus diurapi khusus Bapak Ibu untuk melayani orang-orang miskin. Amin. Ya. Dia dipanggil khusus. Maka siapa yang mengikuti apa yang Yesus kerjakan, dialah sebetulnya orang-orang yang sahabat Yesus. Di Amerika ada peristiwa yang cukup menggemparkan, ya, yaitu pada satu malam ada seorang anak Bapak Ibu, ya, setengah malam, ya kira-kira mungkin sebelum toko tutup, kira-kira jam 9 atau setengah 10, dia berdiri persis, ya, di depan toko sepatu, ya, dan toko pakaian, dengan kondisi dia pakai pakaian compang-camping dan kemudian tanpa beralaskan sandal maupun sepatu. Dia menggigil kedinginan, dia menatap, ya, toko itu, dan di atas toko itu ada jendela yang lagi terbuka. Kemudian dia melihat ke atas dan dia sudah mendapatkan berita bahwa Yesus itu katanya di atas. Maka dia tengok ke atas dan dia berkata, Tuhan Yesus, aku kedinginan, aku perlu jaket. Tuhan Yesus, aku kedinginan, aku perlu sepatu. Tolong Yesus, berikanlah aku sepatu. Dia persis
berdiri di hadapan toko yang menjual sepatu dan menjual pakaian. Bapak Ibu, tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa sampai dia mulai menggigil dan mulai larut malam. Tiba-tiba ada seorang ibu ya yang mengendarai mobil bersama dengan supirnya dan meminta supirnya untuk berhenti sejenak. Ya, kemudian dia turun dan bertanya kepada, "Nak, mengapa engkau di tengah jalan? Ada apa engkau? Kamu kan dingin sekali, ada apa?" Kemudian dia berkata, "Aku lagi berdoa kepada Yesus Kristus karena aku ingin dapat sepatu, aku ingin dapat jaket," gitu. Kemudian dibawalah anak ini masuk ke dalam. Kemudian singkat cerita dibelikanlah dia sepatu, dibelikan dia kaos dan sebagainya. Bahkan sebelum dikenakan kepada anak itu, dia minta pelayan untuk meminta air hangat, dilapin anak itu, dilepaskan semua baju yang kotor itu, dan dia mulai dipakaikan baju dan kaos yang dipesan itu, kaos kaki dan sepatu. Kemudian ada beberapa ekstra ditaruh di kertas kresek itu dan berkata pada, "Nak, sekarang kamu sudah lebih baik ya, kamu sudah hangat ya." Dibilang dia mangguk-mangguk, dia tidak ngomong satu kata pun. Kemudian ini juga masih ada tersisa, ini ada di dalamnya juga masih ada kaos kaki dan sebagainya. Kamu boleh bawa pulang. Kemudian, "Baik-baik nak ya." Kemudian ibu ini meninggalkan anak itu. Tetapi sebelum melangkah jauh, tiba-tiba anak ini melihat mengikuti ibu, kemudian berteriak satu, "Buk!" Kemudian ibu ini melihat anak itu. "Apakah ibu istrinya Tuhan Yesus?" Kenapa Bapak Ibu dia berdoa untuk Yesus? Yang dia tahu adalah pria, tapi sekarang ini yang datang adalah wanita. Jangan-jangan ini istrinya Yesus. Bapak Ibu, saya harap Anda menjadi istri-istrinya Yesus, Bapak Ibu, yang terus-menerus memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang. Jangan istrinya Herodes, Bapak Ibu. Ya, please, jangan istrinya orang Farisi. Tidak apa-apa Anda dikenal sebagai istrinya Yesus atau temannya Yesus, apapun juga namanya. Bapak Ibu, menarik luar biasa. Karena pada akhirnya yang cerita ini bukan orang, yang cerita ini bukan ibu tadi, yang cerita ini bukan sopir, yang cerita itu adalah anak itu sendiri yang pada akhirnya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, kisah nyata bukan? Bapak Ibu, ada banyak sekali anak-anak jalanan di tempat ini. Maka mudah bacalah firman Tuhan dan cari ayat yang demikian. Saya sedih sekali banyak gereja yang terus-menerus menyuruh membaca firman Tuhan tentang berkat terus saja. Kamu akan diberkati 70 kali lipat. Kamu tidak akan menjadi ekor, kamu menjadi kepala. Aduh, padahal ekor terus. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali kita dicekokin memilihkan ayat-ayat yang seakan-akan untuk berkat-berkat doang. Bapak Ibu ingat, khotbah pertama Yesus berkaitan dengan orang miskin. Khotbah pertama Yesus tentang berkaitan dengan orang-orang di penjara, orang-orang yang tertawan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sekalian. Ternyata setelah saya cek Bapak Ibu di Alkitab, ternyata di Alkitab itu sendiri banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang di penjara. Yusuf di penjara, Sadrak, Mesak, Abednego juga di penjara. Kemudian Daniel juga di penjara. Ya, bahkan maaf, Yesus pun sebetulnya dikategorikan juga di penjara, bukan? Ya, sekalipun hanya proses untuk itu. Paulus di penjara, Petrus di penjara, Silas juga di penjara. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ada banyak berita bahwa ternyata Allah juga melepaskan mereka dari penjara-penjara itu dan menjadi berkat banyak orang. Waktu saya ke Korea, saya diajak untuk nonton film berkaitan dengan orang-orang yang mengalami penderitaan-penderitaan yang ada di penjara. Dan saya kagum Bapak Ibu karena peristiwa-peristiwa mujizat terjadi di antara mereka-mereka yang mengalami. Salah satu yang saya pernah pernah dengar Bapak Ibu, ada orang ditangkap di Rusia, ya. Kemudian Bapak Ibu dia suruh menyangkal Yesus untuk dilepaskan, dia tidak mau. Disuruh menyangkal Yesus, dihajar, dipukuli, dia tidak mau. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, pada akhirnya dipukuli gimana? Karena mereka ilegal kalau membunuh orang. Dipukuli tidak apa-apa, tetapi tidak boleh sampai membunuh karena urusannya nanti panjang lebar. Ya, maka Bapak Ibu dia dipukuli sampai berdarah-darah, kemudian dimasukkan ya ke ruangan, ya ke ruangan di satu tempat khusus untuk dia. Nah, pada waktu itu musim dingin Bapak Ibu, dan sengaja Bapak Ibu tentara menghancurkan salah satu bagian jendela kaca supaya Bapak Ibu dengan harapan supaya angin kencang, ya angin dingin itu akan masuk ke dalam dan membuat orang ini mati karena beku, karena pasti dia akan mati karena beku Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa dia pecahkan itu? Supaya pada akhirnya dia mungkin meronta-meronta, itu salahnya sendiri, mungkin alasannya gitu, dia pecahkan sendiri, ya kira-kira begitu, supaya polisi tidak disalahkan karena itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kedinginan, dia menggigil, kemudian dia katakan, Tuhan aku tahan digebukin, aku tahan dipukulin, tetapi aku tidak tahan dingin, ini sudah mulai sesak
sudah mulai sesak, Bapak Ibu, sudah mulai sesak, sudah mulai napas tersengal-sengal. Tetapi kemudian Bapak Ibu, dia seperti ada kekuatan, dia berteriak kencang-kencang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Entah bagaimana, seperti ada aliran udara hangat Bapak Ibu, terus seluruh tubuhnya, dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia sudah pada akhirnya dia tertidur di sana, dan pagi dia masih tertidur dengan pulas. Dia pikir sudah mati, dia pikir sudah kaku. Setelah dibuka, ternyata dia bilang selamat pagi. Wah, dia sehat-sehat. Kemudian Bapak Ibu dicek oleh dokter. Kemudian dokter juga bingung, tidak bisa menjelaskan Bapak Ibu, kenapa orang bisa bertahan dalam suasana beku seperti itu. Siapa yang bisa bertahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan melepaskan orang-orang yang demikian. Tuhan melepaskan orang demikian. Wah, bukankah ini berita yang menyenangkan? Andai kata saya ada di sana Bapak Ibu, betapa senangnya Bapak Ibu. Yesus berkhotbah tentang pernyataan bahwa dia diurapi untuk menolong orang miskin, menyampaikan rahmat Tuhan telah tiba. Wah, betapa indahnya, betapa indahnya, betapa indahnya. Ada seorang tentara Jepang yang Bapak Ibu pasti pernah membaca itu karena beredar di Facebook dan lain sebagainya. Ini selalu disolimin karena dia satu-satunya tentara yang Kristen. Tapi dia terus bersaksi, dia terus membaca Alkitab, Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, dia diuji oleh komandannya. Komandannya jengkel sekali. Kenapa dia selalu ngomong mujizat-mujizat? Memangnya hanya Yesus saja yang bisa mujizat, buat mujizat. Maka dia uji. Ya, suatu hari dia panggil, hei anak muda, siap komandan, tolong parkirkan mobil saya itu ke sana ya. Kemudian dia bilang, Tuhan, komandan, silahkan suruh saya apa saja, tapi jangan suruh mindahkan mobil. Kenapa saya tidak bisa nyopir? Wah, tidak apa-apa, kamu kan bisa minta tolong Yesusmu. Ya, dengan arogan kamu bisa minta tolong Yesusmu, ya, supaya dia bisa membantu kamu bisa untuk menyopir. Kan kamu selalu ngomong Tuhan bisa bantu, ini bisa, pasti Yesusmu juga bisa bantu supaya kamu bisa nyopir. Wah, pada akhirnya karena dia takut sama komandan, dia jalan menuju mobil itu, memegang kuncinya, ya. Kemudian sambil di jalan dia, Tuhan, jangan biarkanlah aku disakiti, biarkanlah aku dihina, tapi jangan sampai Engkau dihina ya Tuhan. Ya. Dia orang-orang ini sedang mempermalukan, bukan hanya aku Tuhan, tetapi Engkau, namamu disebut-sebut dengan penghinaan. Dia pergi, masuk mobil, buka pintunya, kemudian masuk mobil. Dia berdoa sejenak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian dibunyikan mesin, wah, pertama dia bersyukur. Seumur-umurnya di baru kali ini dia menstarter Bapak Ibu. Dia kok, waduh, bagus sekali bisa. Nah, tapi sekarang dia bingung apa yang harus dipegang. Kemudian Bapak Ibu dalam nama Yesus dia mulai bisa mundur, bisa, singkat cerita Bapak Ibu, dia bisa parkir tepat seperti yang dimaksudkan oleh komandan itu. Tapi Bapak Ibu, ini tidak berakhir sampai di sini. Semua orang termasuk komandan lari. Kemudian dikatakan mereka sampai menangis. Oh, menangis mereka. Kaget loh, kenapa komandan menangis? Kemudian anak kini keluar. Kemudian ada apa komandan? Komandan itu menangis. Kemudian komandan menyuruh anak buah yang lain membuka kap mobil. Sudah tahu, disuruh lihat, tidak ada mesinnya Bapak Ibu. Mobil itu tidak ada mesinnya. Bapak Ibu, SIM Anda boleh B7, B8, tidak mungkin Anda bisa memarkirkan mobil yang tanpa mesin, bukan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan melepaskan orang yang demikian. Jadi menarik, Tuhan suka membaca firman Tuhan dan berita yang menarik. Maka please Bapak Ibu jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau Anda harus membaca bagian firman Tuhan, ya bacalah firman Tuhan itu, karena pasti punya maksud. Yang terakhir, dengarkanlah. Ya. Yang menarik bagi saya Bapak Ibu, setelah kita cek, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya pada hari ini genaplah nas, dan seterusnya. Bapak Ibu, menarik bagi saya. Ternyata mereka itu memberikan perhatian, mereka mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan. Bapak Ibu, membaca itu penting, tapi mendengar juga tidak kalah penting. Kenapa banyak orang Bapak Ibu suka bicara tetapi kurang suka mendengar? Ya, saya dengar Bapak Ibu, saya tidak tahu, istri saya mungkin lebih pintar ya untuk tahu karena dia belajar banyak psikologi. Katanya Bapak Ibu, kalau wanita itu satu hari perlu 20.000 kata yang harus disampaikan. Maka kalau ada istri Anda ngomel, terima sajalah ya.
Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang perlu itu. Nah, katanya Bapak Ibu kalau pria itu ya 7.000 sampai 8.000 kata. Maka kalau pria itu kurang banyak ngomong ya maklumi juga Bapak Ibu ya. Karena perbandaraannya lebih sedikit dibandingkan dengan. Itulah sebabnya ibu-ibu sambil masak bisa ngomong banyak. Wah, ini kenapa sih ini apa ngomong itu tidak tahu ngomong sama siapa saya juga tidak tahu. Ya. Tetapi keep going, lakukan saja ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disuruh diam itu susah Bapak Ibu. Kalau suruh bicara kita lebih suka kan? Ayo ngomong, wah kita ngomong saja. Nah, tapi diam dengarkannya. Ya, itulah sebabnya di sekolah minggu kami anak-anak selalu gitu. Ya, tepuk tangan, tepuk diam, pek. Kita pun selalu untuk suruh diam, suruh kasih komando. Tapi kalau ngomong, tidak usah dikasih komando Bapak Ibu. Betul, di gereja ini kalau Anda mau ngomong tidak usah dikomando. Nanti selesai, sudah gitu. Tapi kalau untuk diam, harus dikasih komando. Artinya Bapak Ibu, memang kita ini susah untuk diam. Tapi kali ini Bapak Ibu, yang saya cek ternyata mereka memperhatikan dan sebelum kita dia mendengarkan baik-baik. Kata demi kata apa yang Tuhan mau sampaikan. Bapak Ibu, kalau Anda mendengarkan pengkhotbah kata demi kata, saya percaya Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Dengarkanlah kata demi kata. Paling banter saya khotbahkan 1 jam, tidak sampai 1 hari kan. Ya, kata demi kata. Kata demi kata, mendengarkan, wah luar biasa. Saya mendengar Bapak Ibu, ya kapan hari saya pergi ke Singapura bersama dengan keluarga, kemudian kita pergi ke satu tempat ya, di situ ditunjukkan otak manusia dengan berbagai ribuan bahkan jutaan jaringan, gitu. Kemudian ada satu presentasi yang menarik, ternyata apa yang kita dengar kalau kita memperhatikan ting bukannya masuk di otak, tapi sampai ke tempat yang paling dalam sekali, sangat dalam sekali. Dan itu susah untuk mengeluarkannya. Itulah sebabnya hati-hati. Anak yang nonton film porno Bapak Ibu, dia susah sekali diambil lagi sudah. Karena sudah ke dalam. Karena orang nonton film porno Bapak Ibu, biasanya dia tidak sambil lalu. Dia pasti konsentrasi. Betul? Pasti konsentrasi. Saya senang Anda tidak dari respon, berarti Anda tidak punya pengalaman. Ya, pasti konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi terus ke dalam. Nah, ada kisah yang menarik bukan? Katanya ada kerajaan di Cina Bapak Ibu yang mau memerangi kerajaan sebelah. Tapi kemudian kasih teka-teki. Zaman dahulu kan begitu kan, teka-teki dulu kalau dia menjawab tidak jadi perang kira-kira itu. Dikirimlah yaitu 3 patung babi Bapak Ibu. Sama ukurannya, sama warnanya, sama tingginya, sama panjangnya. Tetapi pesannya tolong bedakan antara patung 1, patung 2 dan patung 3. Nah, dikasih kepada raja sebelah. Diamati berhari-hari, ya berminggu-minggu, tidak tahu jawabannya. Wah, enggak tahu jawabannya. Kemudian anaknya tiba-tiba mengatakan, Papa ngapain? Nak, kita dapat ujian berat ini. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan dihancurkan oleh kerajaan sebelah. Lalu kata-katanya apa? Kita disuruh membedakan antara 1, 2, 3. Kemudian anaknya menimbang, timbangannya sama. Anaknya mengukur, ukurannya sama. Panjangnya sama. Warnanya juga sama. Anak juga mulai bingung. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, anaknya punya ide. Dia pakai rambut, diperhatikan, loh, yang satu telinganya itu kok buntu Bapak Ibu, dimasukin rambut tidak bisa masuk. Kemudian dia lihat yang pertama, ya kemudian dia lihat yang kedua, dimasukin rambut 5, ada lubangnya kecil, dimasukin, tapi bablas ke sini. Jadi sudah mulai ketemu perbedaannya. Yang satu tidak ada lubangnya, tertutup. Kemudian yang satu ada lubangnya, tapi dari rambut ke sini bablas ke sebelah sana. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, waktu dimasukin ini kok tidak melapat ke sana, tapi ternyata masuk ke dalam. Ini bukankah 3 tipe orang yang mendengar firman Tuhan, yaitu telinganya buntu. Jadi dikasih apapun juga, dikhotbah sekeras apapun juga tidak dengar karena buntu kok. Tidak bisa masuk sama sekali kan. Tetapi juga ada tipe orang yang banyak Bapak Ibu, yang masuk dari sini keluar langsung di sini. Jadi pulang tidak dapat apa khotbahnya, tidak tahu. Siapa yang khotbah? Lupa juga saya. Bapak Ibu, karena apa? Lewat sini terus. Ya, lewat sini terus. Nah, yang satu Bapak Ibu, yang ketiga, dia masuk langsung ke hati. Bapak Ibu, saya berharap dengarkanlah itu, maksudnya bukannya pay attention saja, tapi bawalah itu sampai ke hati kita supaya mendatangkan perubahan. Selamat membaca, selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tolong kami, pimpin kami supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya membaca. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana Engkau memiliki kebiasaan yang mulia, yaitu membaca. Lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau punya kebiasaan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa mengubah hidup kami.
Terima kasih Bapak. Dan lebih daripada itu kami bersyukur, satu bagian firman Tuhan yang Engkau baca dan yang Engkau jelaskan kepada pendengar adalah berita bahwa Engkau telah diurapi untuk menolong orang-orang miskin, membebaskan orang-orang yang tertawan, menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga boleh belajar bahwa orang-orang di sana juga memberikan perhatian atas berita yang Kau sampaikan. Tuhan tolong kami, kiranya dua hal ini boleh kami jadikan gaya hidup. Kebiasaan membaca firman Tuhan dan kebiasaan mendengar firman Tuhan dengan baik. Mendengar dan memperhatikan. Mendengar, memperhatikan, dan pada akhirnya melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk liturgi-liturgi yang sudah disusun sedemikian rupa, yang memberikan space bahwa Alkitab perlu dibaca setiap minggu, yang memberikan space supaya kita boleh menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menumbuhkan iman kami. Sebelum Yesus berkhotbah, Yesus, Engkau ya Tuhan telah dicobai, dan apapun pencobaan yang diberikan iblis kepadamu ya Tuhan, Engkau jawab dengan tegas dengan menggunakan firman. Itu berarti Engkau bukan saja suka membaca, tetapi Engkau juga suka menghafal firman Tuhan. Kiranya itu juga menjadi kebiasaan dan gaya hidup kami. Orang tua di tempat ini kiranya mendorong anak-anak untuk cinta membaca firman Tuhan, cinta membaca Alkitab, dan juga cinta menghafal firman Tuhan. Kiranya kami juga mendorong diri kami untuk suka mendengar firman Tuhan dan mendengar dengan penuh perhatian. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat tempat ini, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati juga bangsa dan negara kami. Di dalam memberantas buta huruf, buta aksara. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan bagaimanakah hidup mereka, terutama mereka-mereka yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mereka tidak pernah tahu apa yang namanya pengetahuan, karena mereka tidak bisa membaca. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, mereka juga tidak bisa membaca Alkitab. Tuhan tolong agar pemerintah pun juga memberikan attention kepada saudara-saudara kami di Indonesia yang masih mengalami masalah seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kiranya jemaat ini juga mulai mengaplikasikan firman Tuhan ini, bukannya dengan membaca, bukannya dengan merenungkan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga mulai do something untuk menolong orang-orang miskin, mengunjungi orang-orang yang tertawan, mengunjungi orang-orang yang di penjara. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Engkau sendiri dengan tegas mengatakan apa yang Engkau lakukan kepada salah seorang yang paling hina, Engkau telah melakukannya kepadaku. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.